Maika sama Melvin ikut super teen gitu ya. Nah, apa sih poin-poin yang di super teen yang Maika, baik Maika maupun Melvin pelajari selama camp apa? Boleh silakan. Hmm. Oke, boleh saya duluan, Maika. Terima kasih. Untuk poin-poin ada banyak, tapi yang saya ingat sekali dan tetap lakukan pada hari ini ada tiga value yang saya ingat. Seperti harus jadi gentleman, harus polite dan bersopan santun. Yang kedua, seperti harus jadi student, harus semangat belajar dan uh, ingin ya belajar. Untuk yang ketiga, seperti harus disiplin dan sehat-sehat. Makanya di super team kita suka melakukan exercise gitu. Itu untuk value ketiga. Untuk Melvin? Um, saya cuma mau bilang sedikit karena udah banyak yang diambil Maika. Um, jadi poin yang saya ingat ya itu aja sih, semuanya udah diambil. Apa nih? Selain 3 poin itu. Ya. Hmm, Um, selain oh ya, harus kita belajar cara how to have good memory, memory yang bagus dan jadi berani. Uh, boleh saya bahasa Inggris aja. Boleh, boleh. How to manage your time well, and how to be brave, confident, and have high self-esteem. Dah, itu aja. Oke, jadi kalau disimpulin berarti yang dipelajari dari Maika, baik dari Maika maupun Melvin gitu ya, ada gimana sih berbakti sama orang tua karena kan penting gitu ya. Kemudian dari segi akademiknya juga belajar cara belajar, how to gimana sih punya good memory gitu ya. Belajar karena kan untuk belajar perlu tahu caranya belajar tuh seperti apa gitu kan. Kemudian ada juga kalau misalnya pola hidup yang sehat tuh kayak gimana. Bahkan Dokter Ernest juga kan sering bilang kalau misalnya uh, soal misalnya kalau berat badannya berlebih seperti apa. Bahkan mungkin ada teman-temannya yang nantinya kelebihan berat badan masih dimonitor gitu ya kan. Nah, iya. kemudian juga gimana sih supaya kalau misalnya Melvin juga lebih confident seperti apa, lebih percaya diri seperti apa itu di poin-poin yang Maika dan Melvin pelajari ya selama Super Teen. Yes, Ya, itu kesimpulan. Oke, boleh di-spill dikit, boleh diceritain, boleh dikasih tahu sedikit kalau misalnya yang di Super Teen tuh ngapain aja sih gitu ya. Belajar apa sih? Apakah ngapain? Boleh di-spill dikit. Silakan. Boleh, boleh. Boleh saya mendahului. Di Super Teen, lebih dahulu kami ke situ untuk belajar bagaimana cara belajar. Jadi bukan materi sekolah atau gitu-gitu, tapi bagaimana kami bisa menguasai materi di sekolah. Kita belajar cara mengingat, cara teknik mengingat, dan em, ya belajar membaca cepat, gitu-gitu. Ada body part system, memory grid sama 30 word list, number rhyme, ada banyak banget. Dan ada juga outdoor exercise yang dipelajari di Super Teen yang sangat penting juga karena di bootcamp harus sehat-sehat selalu. Dr. Ernest akan selalu mengawasi semua campersnya dengan tertib uh, dan um, selalu apa ya mengajar mereka bagaimana cara um, sehat, secara kuat. Dan di outdoor exercise kita suka jumping jack, suka push up, suka burpee, dan itu memang untuk bagi saya, uh, karena saya pemain
suka hobi basket juga, memang agak tidak terlalu agak ringan gitu sih untuk saya. Tapi juga ada exercise yang lumayan sulit seperti exercise fleksibilitas gitu. Jadi semua pokoknya pasti ada tantangan di Super Teen dan kita pasti belajar di bootcamp itu. Oke, kalau dari Melvin, silakan. Oh iya, jadi there's some emotional stuff that we experience. It's like a roller coaster karena kadang-kadang hari pertama dan kedua seneng-seneng, terus hari ketiga um, ada sad story gitu, terus um, ya pokoknya emosional banget buat saya karena um, juga diajarin cara sayang orang tua, cara sayang kakak dan adik, dan cara berkomunikasi dengan orang lain dan teman-teman lebih baik. Itu aja. Oke, wow, luar biasa, thank you. Nah, oke, mau tahu nih sebelum itu Bapak Ibu, teman-teman, Om Tante, kalau misalnya ada pertanyaan untuk Maika dan Melvin, boleh di kolom chat nanti akan dijawab juga gitu ya. Kemudian kalau bisa yang berhubungan dengan camp, saya bisa jawab, saya akan jawab juga. Jadi silakan apa yang menjadi pertanyaan boleh ditanyakan. Mau tahu nih, kalau misalnya latar belakang Maika sama Melvin waktu sebelum ikut camp tuh seperti apa sih gitu? Maksudnya Oh, apakah yang mungkin tadinya pemalu, apakah masih suka main game atau gimana? Boleh diceritain. Silakan Maika, Melvin. Boleh, oke. boleh. Melvin dulu. Saya duluan aja ya. Mm-mm. Oke, jadi dulu pas sebelum ikut camp, aku dulu males banget dan raport saya agak jelek, nilai saya agak jelek, and bukan jelek sih, jelek banget. Terus aku juga pemalu, nggak terlalu banyak teman karena ya komunikasi saya jelek dan uh, setelah ikut camp saya jadi confident boostnya naik banyak banget. Terus saya bisa ngomong sama orang lain lebih lancar. Terus langsung raport saya lebih bagus, nilai saya lebih bagus dan ya itu aja. Dan Oke. dari saya, setelah camp pertama saya apa namanya, gimana ya? Sebelumnya saya pemalu sekali. Di sekolah saya selalu overthinking saat presentasi. Saya kalau keluar aja malu kalau mau pesan makanan. Jadi ya saya jarang keluar dan saya suka banget main game laptop, nggak pernah berhenti karena pandemi ya, kan kok pas pandemi nggak keluar-keluar, cuman pakai laptop. Bukan pandemi sih, cuman karena pandemi makanya gitu. Nah itu jadi berkelanjutan kepada saya pada tahun itu dan ya gitulah saya latar belakang saya. Dan setelah campnya beneran tidak hanya boost confidence saya, tapi mengubah mindset saya secara keseluruhan. Sampai sekarang saja, saya sudah tidak pemalu. Saya sudah sangat suka sekali berteman dengan orang baru, ingin mengexperience semuanya, ingin ikuti semua kegiatan di uh, kayak di akademis ataupun non akademis. Saya ya Super Teen mengubah mindset dan fisik saya sih ya. Oke, berarti yang paling berubah kalau dari Maika mindset dan fisik gitu ya, jadi Oh, lebih sehat. dan boleh saya tambah, Boleh, saya boleh. lupa sebelumnya, jujur saya tidak terlalu dekat dan sama orang tua saya.
saya selalu ignore atau tidak terlalu peduli, suka main game terus sampai tidak terlalu ngobrol sama orang tua, tidak terlalu dekat. Terus di camp ada sempat bagian di mana saya bangun gitu. Saya sadar bahwa orang tua itu sangat penting sekali dan meng, sacrifice banyak sekali hanya untuk anak-anak. Dan ya setelah itu saya mulai deket sama orang tua, mulai respect terus, dan uh, I love them very much. Okay, thank you. Oke, terima kasih. Nah, oke, setelah ini aku akan undang parents-nya Pak Marcel dan Bu Ike, tapi boleh dijawab satu pertanyaan sebentar sebelum aku undang parents-nya. Waktu Maika sama Melvin ikut Super Teen gitu ya, sebenarnya atas dari kemauan sendiri atau dipaksa papa mama sih? Boleh di-sharing yang jujur aja gitu ya. Kemudian pas kalau misalnya emang atas dasar keterpaksaan setelah sampai sana seperti apa? Boleh di-share, silakan. Jadi pertama pas mama papa ajak, aku nggak mau. Rasanya dipaksa, tapi saat saya tahu ada teman-teman saya juga ikut, baru saya mau. Terus saya bilang ya udah ikut aja. Ikut aja dulu. Iya. Dan ternyata pas saya masuk camp seneng banget, banyak banget orang positif, semuanya positif, gak ada yang negatif. Dan ya saya pengen seperti lebih banyak harinya, Lebih lama. padahal pas pertama saya nggak mau ikut. Nah itu aja. Oke, kalau dari Maika silakan. Boleh, saya sebelumnya pas pertama kali ditunjukin Super Teen dari Papa, saya kayak takut takut gitu, kayak aku nggak pernah ikut camp apapun, dan ini camp pertama saya. Jadi pertama-tama saya takut, dan saya ya tidak mau ikut pertama-tama. Tapi pas sudah dekat-dekat, saya mulai ya udah ikut aja ya, karena kelihatannya juga seru juga. Dan kebetulan kayak Melvin bilang, ternyata ada teman basket kita yang kebetulan ikut camp Juni 2024 di tempat yang sama di Bandung, kebetulan banget. Jadi ya bisa cepat nyaman di situ. A bit lucky, but yeah. And then at the camp, I saw that a lot of people was forced. Ada banyak orang yang dipaksa, kayak ada saya sini. Tapi menurut saya sih, saya tidak terlalu dipaksa. Saya memang mau ikut, ya. Oke, terima kasih. Oke, kita undang parents-nya Pak Marcel, Bu Ike, boleh silakan masuk ke dalam kamera. Oke, sambil saya menjawab pertanyaan Kak Yumi, anak saya dari Makassar, apakah bisa dijemput di bandara? Ya, bisa. Bagaimana jika orang tua belum sempat hadir di hari terakhir? Kalau misalnya ada om, tante, atau saudaranya yang bisa hadir, silakan diminta hadir. Wah, halo Pak Marcel, Bu Ike. Halo. Halo. Nah, oke, boleh ya Bapak Ibu, Om Tante kalau misalnya ada pertanyaan untuk parents-nya atau Maika atau Melvin. Saya tanya dulu nih ke Pak Marcel sama Bu Ike. Nah, kalau misalnya Pak Marcel sama Bu Ike, waktu kenapa sih mau mendaftarkan atau mengirim Maika dan Melvin ke Super Teen? Boleh, silakan Pak Marcel, Bu Ike. Kalau kenapanya udah agak lupa sih, tapi intinya tahu bahwa program ini program yang sangat bagus, program yang bukan baru dibuat, sudah puluhan tahun berjalan, bukan cuma di Indonesia. Jadi trainernya kelasnya internasional, punya alumni yang sudah terbukti banyak yang sukses, bahkan bukan cuma di Indonesia tapi banyak di negara-negara lain. Jadi melihat itu bahwa
nggak mungkin program yang sudah berjalan puluhan tahun kalau tidak bisa memberikan impact kepada anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa anak-anak kita ini, terutama keduanya ini, sebenarnya kalau ditanya apakah perlu, saya jawab pasti perlu, karena seperti ini tuh saya melihat mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah. Karena apa yang diajarkan di sekolah kan semua orang bisa belajar, tapi kalau apa yang di luar sekolah kan kadang-kadang kita sebagai orang tua dengan kesibukan kita masing-masing kadang suka kehilangan momen, waktu gitu ya. Jadi kayaknya kita ngerasa perlu mereka untuk belajar, terutama bicara tentang yang tadi mereka sharing ya, yang apa yang mereka sudah belajar. Jadi poinnya sih sebenarnya dua itu. Jadi kita merasa mereka perlu. Yang kedua, kita melihat bahwa seperti ini bukan program biasa aja, tapi program yang luar biasa. Oke, terima kasih. Bu Ika mau kasih tambahan? Sebenarnya udah lama banget pengen ikutin mereka berdua Dari lahir. dari lahir. Cuma ternyata kan ada batasan umur yang nggak boleh ikut. Kenapa saya pengen banget ikutin mereka berdua? Yang utamanya sih pengajarnya. Saya sangat respect sama Ernest dan juga Pak Tung. Dan saya tahu apapun yang diajarkan sama Ernest dan Pak Tung itu hasilnya luar biasa karena terbukti untuk kita berdua gitu ya. Dan memang saya pengen anak-anak tuh bisa melihat dunia luar, bisa melihat yang lebih luas lagi, dan Superteen adalah leverage buat mereka meroket istilahnya gitu, Yul. Itu sih. Terbukti meroket banget dan happy banget kita. Jadi kita udah lebih santai dibandingkan sebelumnya. Mereka sudah lebih disiplin, sudah lebih mandiri, jauh banget. Oke, thank you Pak Marcel, Bu Ike. Nah, kalau tadi kan ada statement atau ada jawaban dari Maika sama Melvin nih mengenai latar belakang sama perubahannya tuh setelah sebelumnya sama sesudahnya ikut Superteen. Nah, mau tahu kalau misalnya dari sudut pandang Pak Marcel sama Bu Ike gitu, latar belakangnya Maika sama Melvin sebenarnya seperti apa sih sebelum ikut Superteen dan yang berubah tuh apa gitu Pak Marcel, Bu Ike? Silakan. Kalau Maika seperti tadi dia cerita, memang dia dulu tidak se-confident sekarang ya. Sekarang bahkan confident-nya luar biasa sekali ya. Dulu dia nggak pernah ikut lomba, nggak pernah ikut, maksudnya ikut tapi dalam tanda kutip dipaksa. Sekarang dia ikut sendiri aja gitu. Maksudnya dia nggak perlu disuruh, udah ikut. Banyak ikut perlombaan-perlombaan baik yang akademik ataupun non akademik. Kebetulan dia suka coding, jadi dia lakuin sendiri. Terus Melvin paling juga kelihatan karena raportnya waktu dia kelas 7, kelas 8 jelek banget. Papa bilangnya jelek banget. Ya buat orang lain mungkin enggak. Tapi intinya pas dia kelas 9 setelah ikut Superteen, kan ikut Juni. Jadi begitu selesai Superteen kan langsung sekolah tuh Julinya. Jadi mereka tuh benar-benar lagi hype-hype-nya terus ikut. Jadi benar-benar kelihatan sekali impact-nya ya, betapa luar biasanya perubahannya. Yang dulu ya terutama dari raport ya kelihatan sekali kalau Melvin berubahnya. Maika dari akademik juga yang tadinya nggak pernah dalam tanda kutip prestasi, yang sekarang sertifikatnya banyak banget, lebih dari 10 mungkin penghargaan-penghargaan yang dia terima dari sekolahnya. Dia terakhir best entrepreneur, jadi di sekolahnya itu ada apa Kak? Perlombaan entrepreneurship. Jadi kan sekolahnya kebetulan base-nya entrepreneur, jadi ada perlombaan entrepreneurship, dia bikin game ya Kak? Ya. Bikin game coding, dia bikin game, terus gamenya dijual. Ternyata yang paling laku adalah punya dia dan dia yang menang gitu. Jadi signifikan banget memang perubahan mereka, luar biasa. Oke, Bu Ika mau nambahin? Kalau dari pendidikan kan udah, yaitu tadi dia tiba-tiba ikut lomba yang saya kaget, ikut lomba perpajakan se-Sulawesi dan Gorontalo di kantor Dirjen Pajak. Hah, kaget. Saya kan biasanya emang akuntansi senang-senang aja. Tapi kalau dari sisi seorang ibu, itu saya bahagianya yang dulu biasanya picky eater, Mbak Yuli. Wah, sekarang mau makan sayur, terus makanannya juga ini healthy loh, ini healthy. Oh, sekarang mereka yang ngajarin. Jadi I'm happy, very happy. Mereka makannya sudah oke. Dulu saya harus tarik urat sampai mikirin besok makan apa ya. Oh, pusing banget, sepusing-pusingnya. Sekarang enak banget dan pertama kali akhirnya setelah Superteen Maika makan ikan tuna fresh.
Dulu mana mau dia kan, Melvin, kalau Melvin makanannya oke, dan dia sekarang pokoknya beda banget, happy banget. Happy sehappy-happynya saya Mbak Ili. Iya, karena kalau disupertin makannya apa aja harus Dan ikut dia cerita, makan. Mama, waktu di sana aku makan telur ceplok banyak banget karena aku lihat Dokter Ernest makannya setiap sarapan telur. Dulu mana pernah mereka telur. Akhirnya sekarang setiap pagi telur. Wah, telur proteinnya udah luar biasa, bagus banget. Aku happy. Oke. Nah, teman-teman, ini Pak Marcel, Bu Ika juga salah satu yang dari dulu belajar dan ikut Pak Tung terus. Pak Marcel ini di digital marketing, teman-teman kalau mau tahu Pak Marcel bisa di Instagramnya Mbak Rahma, boleh diketik di kolom chat juga. Kalau Bu Ika itu yang aku tahu terakhir itu suka bikin komunitas mompreneur gitu ya. Terus ada usaha brownies gandum juga gitu ya. Nah, jadi teman-teman juga nanti bisa cek gitu ya, kalau misalnya beliau beliau memang luar biasa juga. Nah, oke, ada pertanyaan untuk, dari Kak Alan Santoso, Kak Maika dan Kak Melvin. Waktu itu camp Superteen teman-temannya di sana vibes-nya kan positif. Saat kembali ke sekolah, kan nggak semua teman-teman vibes-nya positif. Nah, dan kalau misalnya ada grup work bareng mereka yang nggak selalu positif vibes-nya, cara menghadapinya bagaimana? Boleh. Boleh. Saya bisa setuju banget sih, karena di camp memang didesain untuk membuat kita semua senang-senang, semua confident, semua happy. Tapi pas balik ke sekolah, sayanya confident, semuanya ya nggak malas belajar atau yang nggak ya biasa aja gitu. Jadi gimana ya? Saya pas balik terus ke sekolah, yang saya pikirkan di mindset saya itu padahal environment saya begitu, saya sudah taruh di mindset saya untuk disupertin, saya diajar bahwa saya harus semangat belajar karena di sekolah boleh senang-senang tapi tujuannya untuk belajar terus dan ya pokoknya semangat belajar dan belajar dengan tertib. Jadi environment-nya tidak terlalu affect saya sih. Ya, ya. Oke, Kalau Melvin. Um, jadi ya pas saya masuk sekolah, saya ya. sekolah baru di Manado, memang teman-teman saya agak banyak yang nggak datang pas pertama hari. Hari pertama masuk Iya, sekolah. hari pertama masuk sekolah. Terus ya pas pernah saya grup project, terus saya dipilih leader. Habis saya leader, saya lihat teman-teman aku cuman main game di handphone. Mereka nggak bikin apa-apa. Jadi aku bingung cara gimana. Terus saya cuman motivasi mereka biar nilainya bagus. Dan saya paksa dan push mereka untuk just do the tugas or else I'll like kick you out of the team and tell the teacher. Itu aja. Wah, keren keren. Nah, oke, Bapak Ibu, Om Tante, teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, sebelum saya nanti ngobrol sama Maika sama Melvin lagi, ada satu pertanyaan untuk Pak Marshall dan Bu Ike gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ada pertanyaan buat Pak Marshall dan Bu Ike atau parents-nya Maika dan Melvin boleh ditanyakan. Kalau misalnya tidak ada gitu ya, nanti bisa tanya di Instagramnya Pak Marcel juga, Bu Ike gitu ya. Oke, satu pertanyaan untuk terakhir untuk Pak Marcel dan Bu Ike. Apa kesan dan pesan, kesannya apa setelah mengirimkan Maika dan Melvin di Superteen dan pesannya untuk orang tua yang ada di sini, mungkin 25 orang tua yang hadir di sini yang masih bingung untuk mengirimkan anaknya ikut Superteen yang sudah 40 tahun ini, 20 tahun di Indonesia juga. Apa nih pesan untuk dari Pak Marcel dan Bu Ike? Silakan. Seperti tadi saya bilang ya sama Ike sama istri saya, kalau
kita itu mau ngikutin anak-anak Superteen dari mereka lahir, bahkan sebelum lahir. Karena saya sudah kenal dan tahu Dr. Ernest Wong sama Pak Tung dari tahun 2009. Jadi saat saya tahu mereka dan saya tahu programnya, saya ngeliat, waduh jangan sampai anak-anak saya nggak sempat ikut nih. Makanya saya sama istri saya berdoa, Dr. Ernest, Pak Tung umur panjang supaya mereka bisa ikut gitu. Dan ternyata ya ikut gitu, ternyata Tuhan mengabulkan. Tapi kenapa kayak gitu? Karena memang saya tahu program ini bagus, makanya saya banyak sekali bilang teman, saudara, bahkan keponakan-keponakan saya, anak-anak dari kakak saya itu sudah mereka ikut tahun 2014 atau 15 saya lupa. Mereka pun sudah pernah ikut. Justru karena saya melihat program ini sangat bagus sekali dan bisa memberikan impact kepada anak-anak, di mana saat ini kan yang tantangan seorang orang tua itu kan biasanya kan orang tuanya ya kesibukannya ada, anak-anak kesibukannya dengan sekolahnya. Jadi kadang-kadang kita ya membuat mereka mandiri itu lebih ada tantangan. Nah, Superteen ini menurut saya salah satu program yang bisa membuat mereka akhirnya lebih mandiri. Kenapa? Karena bayangin 6 hari mereka di sana di program ini, kalau mereka sendirian, nggak ada kakak adik kayak mereka, pasti benar-benar sendirian. Mereka belajar bagaimana cara mandiri kan diajarin juga di sana. Jadi benar-benar pulang kelihatan yang tadi saya bilang impact-nya ada, makanya saran saya sih jangan ragu lah. Ini program nomor 1 bukan cuma di Indonesia, tapi di beberapa negara di Asia ini Dr. Ernest sudah ngajarin program yang sama. Dan banyak sekali, kan Dr. Ernest dari Singapura, Malaysia, banyak sekali orang-orang hebat di Singapura itu ya karena Dr. Ernest Wong ini gitu. Jadi ini program yang worth it banget gitu ya dengan apa yang Anda bayarkan dan apa yang Anda dapatkan. Dengan catatan pastinya setelah program Superteen kita tetap harus dampingin mereka. Dampingi dalam arti apa? Nah, nanti itu setelah program Superteen Dr. Ernest akan ada bikin lagi pertemuan dengan anak-anak dan juga dengan orang tua melalui Zoom biasanya. Nah, di situ juga kita harus dampingin. Dampinginnya ya dampingin saja gitu. Jadi kita tugas sebagai orang tua jadi lebih dipermudah bisa dibilang. Ada tambahan? Kalau saya, semua orang tua pasti pengen kasih yang terbaik buat anak-anaknya dan sudah mendesain anaknya mau jadi apa gitu ya, hebatnya akan menjadi apa. Tapi itu nggak akan cukup kalau pondasinya nggak kuat. Dan buat saya, ikut Superteen ini kayak bikin pondasi yang kuat banget, yang pakai paku bumi kalau rumah, jadinya bisa bangun istana setinggi-tingginya, dan itu buat anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, suami saya tadi bilang mau ikutin dari lahir, ya bener banget gitu ya. Karena buat saya selalu prinsipnya adalah belajarlah dari yang terbaik, learn from the best. Banyak banget di luaran sana camp-camp yang menawarkan seperti Superteen ini, dan harganya saya yakin lebih murah. Tapi buat saya pengen belajar, saya pengen anak saya belajar dari yang terhebat dan terbaik. Karena percuma kalau belajar hanya dari muridnya Pak Tung atau dari muridnya Ernest Wong gitu ya. Karena beberapa teman yang pernah ikut di tempat lain, pas tahu bagaimana Maika dulu dan sekarang, juga Melvin dulu dan sekarang, mereka langsung, Mbak Ike ini di mana? Udah saya kasih rekomendasi. Intinya adalah yes, harus ikut. Masalah biaya saya yakin banget itu akan kebayar pada saat melihat progres perubahan anak-anak yang luar biasa. Dan saya tahu banget dulu saya agak struggling karena pada saat COVID kan semuanya pakai surviving mode ya. Jadi ke anak-anak udah mau survive di COVID, terus lihat perkembangan anak-anak yang luar biasa susah gitu ya. Dan pas ikut Superteen ini, wah mereka tuh kayak bukunya Anthony Robbins, The Giant, Awaken the Giant. Awaken the Giant Within. Nah, ini beneran, jadi mereka sadar bahwa potensi mereka tuh sangat luar biasa kebuka pada saat Superteen. Ini saya bukan cuman ngomong doang, karena memang saya merasakan bahagia dan bersyukur banget bisa Maika Melvin ikut di Superteen, dan kita selalu berdoa, oke, panjang umur Dr. Ernest, Pak Tung, biar selalu menjadi manfaat dan selalu ada Superteen ini buat yang lain, biar merasakan manfaatnya juga seperti kami berdua.
Itu Mbak Yuli. Oke, terima kasih Pak Marcel, Bu Ike. Wah, waktunya luar biasa. Nah, aku lanjut dengan Maika dan Melvin Oke. ya. Terima kasih waktunya. Bye-bye. Thank you. Nah, lanjut dengan Maika dan Melvin karena sebentar lagi jam 8 gitu. Jam 8 tuh harus selesai. Nah, oke, Maika sama Melvin kan ikutnya barengan ya waktu super teen camp-nya ya. Nah, Iya. tapi kan waktu camp itu kan nggak sekamar kan, karena adik kakak kan harus dipisah kan, jadi nggak sekamar atau juga nggak segrup kan. Nah, sedangkan kayak Melvin kan yang merasa keterpaksaan dan sebenarnya merasa aman karena ada Maika dan ada temennya yang basket tadi gitu ya. Setelah tahu di sana eh, pisah dari Maika gitu ya, ternyata misalnya nggak sekamar, nggak segrup, atau mungkin ketemunya pada saat ya ketemu sih di kelas gitu, tapi mungkin nggak sesuai dengan bayangannya gitu. Nah, perasaannya gimana sih Maika gitu ketika kirain camp sama ketemu teman bisa deket sama temennya tapi enggak gitu. Mungkin tadinya bosan lama-lama terbiasa dan enjoy atau gimana? Silakan. Hmm, boleh saya duluan sih. Boleh, boleh. Pas saya ikut camp, saya tidak merasa jauh dari adik atau teman saya karena ya masih di gedung yang sama. Tapi eh, gimana ya? Gimana bilangnya? Em, Kayak pas lagi di kamar-kamar kan dipisah. Mm-mm. Em, Padahal kita terpisah, menurut saya itu memang positif untuk saya dan Melvin sekalian karena itu paksa saya dan Melvin, terutama Melvin, untuk komunikasi dan dekat dengan roommate kita untuk saling kenal gitu. Dan itu juga bagus di classroom karena ya kursi-kursinya juga ditentuin Dr. Ernest. Kita pasti jauh-jauhan, tapi itu juga positif karena memaksa kita um, ya communicate lagi dengan mereka, saling kenalan, biar koneksinya banyak banget teman yang saya masih ngobrol dengan, yang saya masih punya koneksinya. Dan um, tadi Ibu Yuli bilang merasa jauh ya dari Melvin. Mm-mm. Menurut saya tidak terlalu sih, karena saya merasa mungkin kayak saat lunch atau dinner saya dianggap dengan resource-nya kayak cheating gitu, karena Hmm. setiap lunch sama dinner aku sama Melvin sama teman basket saya, jadi kalau nyaman gitu kayak dianggap cheating gitu sama resources. Em, ya jadi gitu ya dari saya. Oke, dari Melvin. Silakan. Oh, jadi ya pas pertama masuk Super Teen saya agak takut karena dipisah sama kakak saya dan teman-teman saya. Tapi saat akhir Super Teen, tengah-tengah Super Teen, saya sadar itu positif. Biar saya lebih mandiri, disiplin, bisa I can talk to people more. Karena kalau aku nggak ngobrol sama orang lain, ya gimana aku mau confident dan berteman gitu. Jadi ya itu nggak apa-apa, dan karena masih seperti yang Maika bilang di lunch, snack time, dan dinner masih ketemu, masih bisa ngobrol. Em, ya jadi itu aja. Oke, terima kasih. Oke, nanti akan ada pertanyaan, 2 pertanyaan terakhir gitu ya. Tapi sebelum itu, saya izin share screen, izin share, informasi mengenai Super Teen yang mungkin Bapak, Ibu, Om, Tante sudah, terima informasinya dari admin, dari Kak Rahma, atau dari, teman-teman yang mereferensikan gitu. Saya izin, sampaikan ulang di malam ini. Oke. Oke, oke.
Dan nanti saya di tengah-tengah mungkin ada pertanyaan untuk Melvin dan Maika juga ya. Oke, Superteen Bootcamp akan ada di Bandung dan di Surabaya. Bandung, Surabayanya itu tepatnya di Prigen, Jawa Timur. Di Bandung 20 sampai 25 Juni di Hotel Gumilang Regensi Bandung, Surabaya di 28 Juni sampai dengan 3 Juli di Hotel Royal Senior Prigen. Kemudian Superteen Bootcamp adalah seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui, Superteen Bootcamp ini di dunia itu udah 40 tahun, sedangkan di Indonesia itu sudah 20 tahun dari 2005 bersama Pak Tung. Dibawakan oleh Dr. Ernest Wong. Beliau adalah founder dan master trainer Superteen yang telah membantu sangat banyak siswa-siswi untuk meraih hasil yang dahsyat dalam akademik dan kehidupan pribadinya. Beliau juga merupakan US Certified Accelerate Learning dan NLP Trainer, juga sebagai konsultan dalam Education Ministry di Hong Kong, di mana beliau juga masih menjadi pemimpin sekolah dan para guru. Nah, 4 pilar utama yang dipelajari dalam Superteen nanti akan aku tanyakan kepada Maika dan Melvin juga nih, untuk 4 pilar utama ini mana sih Maika sama Melvin yang paling berubah gitu ya. Nanti akan aku tanya juga nih, mana yang paling, tapi tadi sudah disonding gitu, tapi yang paling berkesan di mananya, mental toughness-nya kah gitu ya. Oke, yang pertama adalah akademik, kemudian personal, yang ketiga sosial dan kepemimpinan, yang keempat mental toughness gitu ya. Kan survive dari misalnya COVID gitu, bagaimana menghadapi tantangan dan bangkit jika mengalami kegagalan. Nah, di akademik akan belajar bagaimana mengetahui cara belajar dari masing-masing anak, karena cara belajar ini mempengaruhi apa yang dipelajari oleh anak. Kemudian membaca cepat, bagaimana untuk membuat catatan, bagaimana untuk mengembangkan otak secara keseluruhan. Meta skill, belajar caranya belajar, tiap mata pelajaran akan memiliki area kuncinya masing-masing, dan yang akan kita ajarkan adalah bagaimana untuk bisa belajar segala macam pelajaran atau skill yang mereka ingin pelajari. Yang keenam, apa itu ujian dan teknik jawabannya. Kemudian untuk poin personal, bagaimana kepercayaan diri meningkat, pengembangan karakter masing-masing anak seperti apa, perencanaan karir, kita akan memberikan tes tentang ini, goal setting seperti apa, time management, problem solving, motivasi positif dari dalam diri, pengembangan talenta pribadi. Kemudian ada sosial dan kepemimpinan, kemampuan komunikasi interpersonal dan networking skill, mengembangkan kualitas sebagai pemimpin, bagaimana membangun tim, etika dalam sosial media, dan yang paling penting hubungan dalam keluarga. Kemudian juga ada mental toughness, koneksi pikiran dan tubuh, pelatihan performa, dan manajemen stres. Nah, mau tanya ke Maika sama Melvin. Dari 4 pilar utama ini, kalau misalnya Maika itu 2 paling berkesan di perubahannya, tadi kalau 2 gitu ya, secara apa, apakah mental toughness dengan apa, atau urutannya dari mana, apa dulu nih yang paling apakah paling berkesan dari mental toughness-nya, sosial, personal, kemudian akademik. Nah, itu boleh. Pilar mana aja nih? Dari Maika, baik dari Melvin. Silakan. Boleh saya duluan? Boleh, boleh. 2 ya. Menurut saya yang paling berkesan ada akademik sama personal ya. Karena sebelum Superteen saya pemalas banget mau bikin tugas, selalu telat, terus pas ujian nggak terlalu belajar gitu, kayak ya santai-santai aja. Kayak misalnya pas saya SMP kelas 9 sebelum Superteen, saya malasnya udah malas bikin tugas, udah malas belajar ujian, dan setelah itu saya gimana ya? Saya tiba-tiba, waduh, aku mau banget belajar ya. Kayak udah di dalam mindset aku udah harus belajar, karena goal yang saya tentuin di Superteen itu memang di situ, di akademik. Jadi saya kayak mama aku bilang tadi,
Saya ikut lomba-lomba sendirian, ikut lomba bikin game, ikut lomba sekolah yang perpajakan itu, ada ikut DBL sempat, dan nanti tanggal 16 aku juga ikut lomba chess catur. Jadi ya itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua personal, yang tadi saya bilang tadi juga, saya bikin goal di Super Teen, saya beneran ingat dan taruh di rumah, taruh di buku saya di rumah. Pas sebelum Super Teen, saya ya malu, tidak percaya diri. Saya kalau mau ngobrol, presentasi uh, atau ya berteman, saya overthinking terus. Itu salah satu problem yang common untuk camper yang baru masuk Super Teen, overthinking. Saya terus setelah Super Teen, saya belajar bahwa, ngapain overthinking, just do it. That's one of the values that I took and still use to this day. Everything that semua yang saya pikirkan sekarang, ya bilang aja, karena kalau confidence bagus dan tidak takut, pasti bisa keluar dari comfort zone dan melakukan apa yang kita inginkan. Yang ya, oke. Oke, dari Melvin. Kedua pilar utama yang saya pikir paling berkesan itu personal dan academic, same as Maika. Jadi personal pertama itu confidence saya dulu pemalu, terus sekarang saat selesai Super Teen saya sudah berani, self esteemnya sudah naik, my confidence is boosted by a lot, and I can talk to people more, and saya juga belajar bahwa if you want to do something, just don't think about it, because if you do something, people will probably forget it in like a few weeks. So just do whatever you want. And my academics is, dulu sebelum Super Teen saya sudah bilang jelek banget. Terus setelah Super Teen saya belajar how to have better memory, better time management, and yeah, I got better, and then my report card became better, and my grades became better. Dah, itu aja. Dan boleh saya tambah, saya lupa alasan Boleh. saya pilih personal juga, itu ya hubungan saya dengan orang tua sama teman-teman. Sebelum Super Teen, saya hanya anggap bahwa semuanya gampang gitu. Saya tinggal main game, ke sekolah, balik pulang main game, semuanya di repeat terus. Saya tidak pikir tentang goal saya, masa depan saya, dan saya tidak pikir tentang hubungan dengan keluarga dekat saya. Setelah Super Teen, Dr. Ernest membantu saya sadari bahwa orang tua yang saya bilang tadi sudah melakukan banyak hal yang susah sekali untuk saya dan Melvin. Untuk masuk ke camp saja sudah beruntung banget. Jadi ya itu juga salah satu yang sangat berkesan bagi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, oke, saya lanjut sebentar. Kemudian kita juga akan ada profiling test. Jadi kita juga memberikan profiling test. Tes ini jadi dari Harvard University. Ada 4 yang akan diberikan setiap seperti individu. Ada brain dominance, dominan otak kanan atau otak kiri, learning style, kemudian cara gaya belajar seperti apa, personality, kepribadian seperti apa, career plan-nya, perencanaan karirnya seperti apa. Jadi hasil tes dari ini menunjukkan
mengenai development. Selama ini apakah sudah menggunakan talenta yang dimiliki secara maksimal atau berfokus pada talenta yang lainnya? Oke. Nah, setelah camp, jadi ada resource, bisa mengikuti sebagai resource, artinya sebagai kakaknya, pembimbingnya gitu ya. Tapi nanti ada tesnya lagi, ada prosedur rekrutmennya juga. Jadi nanti akan dibekali juga communication, leadership, dan people skill trainingnya seperti apa. Oke, khusus malam ini gitu ya, Super Teen Bootcamp tadinya. Mungkin udah ada teman Bapak Ibu yang sudah tahu, ini sudah naik harga karena mulai full ya, karena sudah 10 hari lagi ya. Ya, 9 hari, ya 9 hari lagi ya. 9 hari lagi seperti bootcamp di 18.467 karena kita akan mulai close kalau misalnya sudah full tentunya. 18.467 tadi yang seperti Bu Ike bilang gitu ya, mungkin banyak camp yang lebih murah gitu ya. Ya, sementara ini seperti masih mahal mahal itu relatif ya. Kalau misalnya hasilnya bisa menghasilkannya seperti Maika dan Melvin yang di Info Bu Ika tentu sangat murah gitu ya. Jadi mungkin kalau secara ekonomis lebih tinggi dibandingkan camp yang lain, tapi Bapak Ibu pasti puas dengan hasilnya. Sudah termasuk akomodasi hotel dan makan sebagai peserta dan akomodasi hotel untuk kedepannya. Kalau misalnya jadi resource, tentu ada tes lagi. Jadi tanpa ada batasan, kalau ikut camp dengan syaratnya lolos proses rekrutmen. Kalaupun gagal, biasanya dikasih tahu evaluasinya kenapa belum lolos. Nah, bonusnya ada 3 tiket Financial Revolution, akses audio 7 Financial Revolution, akses audio 6 audio Super Teen, Super Memories Learning, akses audio 5 audio Happiness Revolution, seminar parenting 4 jam. Jadi di hari terakhir nanti orang tua akan hadir dan akan diberikan sesi parenting, seminar parenting oleh Dr. Ernest juga Pak Tung Desa Waringin, karena sayang juga gitu ya kalau misalnya anaknya sudah 6 hari 5 malam, tapi mungkin ada beberapa orang tua yang mungkin selama ini kurang perhatian atau kurang dibekali untuk ilmu parentingnya, itu bisa di-sharekan atau refresh atau upgrade gitu ya. Jadi harus sama gitu. Jadi kalau misalnya anaknya udah diikutin Super Teen, pasti keluarganya juga perlu support gitu ya. Perlu dibekali. 8 peserta yang membayar malam ini 18.467. Saya akan berikan tambahan buku biografi orang sukses 3 buku per anak. Jadi kalau misalnya kakak adik berarti 6 anak. Terus untuk orang anak adiknya itu kami berikan diskon 1 juta. Jadi 18.467 ditambah 17.467. Ini buku biografi orang sukses, ada cerita-cerita dari kisah inspirasi dari Hyundai, Panasonic, gitu ya, ada 5 judul, Bill Gates. Nah, ceritanya kartun-kartun gini, jadi pasti bagus untuk anak bapak, ibu, om, tante. Nah, oke. Silakan, kalau misalnya ada pertanyaan, hubungi Kak Rahma, gitu ya. Peserta berapa maksimal 80? Sebaiknya umur berapa ya masuk Super Teen ini karena takut masih kecil, terlalu kecil anaknya. 11 sampai 21 tahun. Jadi 11 tahun sudah bisa. Kadang ada yang maksa 10 masukin, takutnya Dr. Ernest nanti sudah tidak mengajar di Indonesia gitu. Karena emang beliau sekarang sudah mulai masuk ke China, nantinya jadwalnya makin sibuk lagi. Nah, oke. Silakan. Oke, saya akan bacakan dari Kak Ebra. Dear Yuli, hi everyone. My family and I are Indonesian expert living here in Yogyakarta. And we are great admirer of Pak Tung Desa Waringin. Wow. Terus, oke, yang akan ikut Ebra, jadi Indonesia Nasional, has really found a mentor in Bapak. We are, oke. Big appreciation. Nah, oke, pertanyaannya, emergency protokolnya seperti apa gitu ya kan, nanti juga akan ada outbound gitu. Kalau misalnya untuk umur 8 tahun belum bisa, jadi harus nunggu lagi. Oke, emergency protokol di tempat nanti ada outbound. Nah, kemudian outbound itu kita sudah lakukan selama 20 tahun juga gitu ya, tapi
kita juga nanti kalau untuk outbound-nya sendiri, kemudian selama camp gitu, itu kita akan asuransikan juga untuk anaknya. Itu salah satu protokolnya. Kemudian juga nanti akan ada satu anak itu akan dibimbing oleh satu pembina atau satu kakak. Jadi kalau misalnya anaknya misalnya agak demam, misalnya ada yang sakit, misalnya ada apa, itu pasti akan diperhatiin dan ada saya juga gitu ya. Jadi kami akan menjaga anak Bapak Ibu, akan menjaga Kak Ebra ya gitu ya. Jadi sejauh ini yang kami lakukan protokolnya seperti itu. Kalau misalnya emergensi dan apabila ada yang sakit dan perlu ke rumah sakit, pasti kita hubungi orang tuanya dan juga kita bawa ke rumah sakit. Biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya sakit yang kayak mungkin masuk angin atau apa, misalnya atau yang sakit perut atau yang gimana selama masih bisa ditangani misalnya sekali sembuh udah gitu. Tapi kalau misalnya protokol emergensinya kita sampai harus amit-amit yang tidak diinginkan gitu, misalnya kita harus ke rumah sakit, pasti kita bawa ke rumah sakit. Itu protokol yang kita lakukan. Oke, recommended pre-camp material or preparation for partisipan nanti akan dikirimkan juga barang-barang apa yang harus dibawa, kayak misalnya bawa celana olahraga, sepatu olahraga, itu nanti akan dikirimkan setelah Bapak Ibu, Om Tante daftar. Jadi nanti akan dikirimkan untuk detail apa aja yang harus dibawa gitu. Kemudian kalau memang ada sakit dan perlu bawa obat-obatan pribadi, itu silakan dibawa dan boleh dikasih notes ke panitia apa aja yang harus, misalnya biasanya anak saya harus minum ini gitu ya. Jadi nanti kita bantu ingatkan anaknya juga dan kita sampaikan ke kakak resource-nya. Oke. What the best way for parents to support the children before and during the camp? Nah, kalau misalnya before the camp-nya, kalau misalnya during the camp-nya, mungkin nggak usah terlalu, kalau bentuk supportnya ya. Jadi kalau misalnya dalam bentuk supportnya ya titipkan saja dengan hati yang lapang gitu ya, supaya anaknya juga nggak kepikiran kalau misalnya takutnya kalau misalnya orang tuanya atau mama papanya melepasnya, menitipkannya setengah hati, takutnya anaknya kepikiran di sana gitu ya. Jadi salah satu bentuk supportnya itu aja, dan salah satu bentuk supportnya juga untuk kami tidak menyarankan Om Tante, Bapak Ibu untuk menginap di hotel yang sama gitu ya. Contoh nih Maika sama Melvin misalnya ikut camp gitu ya. Terus misalnya dari Manado gitu. Terus nanti orang tuanya nginep di hotel yang sama untuk melihat aktivitinya gitu. Jadi kami tidak sarankan gitu ya. Itu salah satu bentuk support. Karena kami mau anaknya mandiri juga dan berubah saat camp. Itu salah satunya. Oke, jadi thank you for your time. Oke, terima kasih Kak Ebra atau Bapak Ibu Ebra. Nah, jadi silakan nanti bisa tanya juga ke 0811163873 atau ke Kak Rahma. Aku umur 8 tahun berarti harus tunggu 2 tahun lagi. Wow, udah lewat jam 8. Kak Yumi, kalau sama sekali orang tua dan keluarga tidak bisa hadir, tidak apa-apa juga gitu ya. Jadi ada beberapa, biasanya setiap camp tuh ada 1 sampai 3 gitu. Daripada anaknya nggak berubah sama sekali gitu kan, lebih cepat lebih baik. Kalau misalnya saran saya gitu ya, jadi pasti ada perubahan dari dalam diri anaknya Kak Yumi juga gitu, seperti itu. Apa bedanya yang diadakan di Surabaya dan di Bandung? Tidak ada, hanya biasanya kan kita mengadakan ada yang dekat ke Surabaya, ada yang dekat ke Bandung gitu. Tapi ada juga yang dari Jakarta ikut Surabaya, yang Surabaya ikut di Bandung juga ada. Jadi dan mau networking kemana gitu, misalnya dari kayak yang dari Jakarta ikut ke Surabaya mau networking dengan wilayah Surabaya itu nggak apa-apa juga. Jadi silakan. Oke.
Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke Kak Rahma juga. Oke, pertanyaan terakhir buat Maika dan Melvin. Sebelumnya terima kasih waktunya gitu ya. Oke, pertanyaannya boleh dong dikasih kesannya untuk Super Teen gitu ya. Dan pesan untuk Bapak, Ibu, Om, Tante, orang tua yang ada di sini. Sebentar. Anak saya umur 11 tahun kurang, tidak apa-apa. Bahasa Inggris tidak begitu lancar, tidak apa-apa juga karena ada translator. Harus betul-betul fasih berbahasa Inggrisnya tidak gitu ya. Jadi banyak yang tidak bisa bahasa Inggrisnya kurang atau tidak bisa bahasa Inggrisnya juga karena ada translator ya Maika Melvin ya. Ya, tim menikah. Ya, ada Cimonik, Kareta. Oke, boleh. Bu Lizda silakan daftarkan aja gitu ya. Karena nggak ada pengaruh kalau bahasa nggak ini kok. Oke, Maika, Melvin, boleh dong kesan pesannya untuk Om Tante yang hadir di malam ini. Kemudian pesannya apa nih untuk Om Tante, orang tua, teman-teman yang ada di sini? Silakan. Pesan dari saya, Maika, untuk Om dan Tante, jangan khawatir karena di camp memang tujuannya untuk kami campers jadi mandiri. Pasti orang tua secara natural akan khawatir dan ingin support anak-anaknya, tapi di camp memang diajarin cara jadi mandiri dan belajar sendiri, dan hasilnya sudah dari bukti saya sama Melvin, saya sama Melvin udah terbukti sudah mandiri dan bisa bagus, lebih baik. Dari Melvin? Ya, seperti Maika bilang, orang tua nggak usah khawatir, dan juga apa ya? Kalau mereka nggak mau ikut, saya seperti saya dulu, just like kasih mereka motivasi biar mereka lebih senang mau ikut, dan ya itu aja sih dari aku. Thank you. Just Oke. ikut aja dulu. Ikut aja dulu. Oke, kalau pesannya buat siapa tahu nih ada teman-teman yang bukan orang tuanya ya, anaknya. Pesannya apa nih, Maika, Melvin, buat anak-anaknya yang mungkin ada hadir di malam ini? Like I said, seperti yang saya bilang tadi, dan Melvin bilang, jangan khawatir dan semangat karena di camp pasti seru sekali. Dan saya pas hari terakhir tidak mau pulang, udah jam 1, dan aku sama Melvin masih ngobrol-ngobrol sama Dr. Ernest, Cimonika, teman-teman campers. Ada banyak yang pulang, saya tidak mau pulang. Mama papa udah tungguin, karena benar-benar tidak cuman belajar tapi juga roller coaster of emotions. So that's from me. Oh ya, buat teman-teman yang yang masih muda yang mau ikut campnya, jangan takut mau berteman dengan campers yang lain karena pasti mereka positif, dan just don't be shy, dan do your best in the camp. Itu aja dari aku. And sorry, I think I saw a question before dari Pak Alan Santoso. Ya. Aku saya Maika kelas 10 sekarang, saat camp Juni 2024, kelas 9, masih 15 tahun, tapi sekarang saya 16 tahun dan kelas 10. Dan saya Melvin sekarang kelas 9, 14 tahun. Pas ikut camp saya masih kelas 8 dan masih 13 tahun. Oke.
Terima kasih sudah melihat komennya yang terlewat. Oke, terima kasih waktunya Maika, Melvin, Pak Marcel, Bu Ike. Salam buat Papa Mama ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Om Tante yang sudah hadir di malam ini. Saya Yuli Safrida bersama Maika dan Melvin. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah gitu ya. Jangan lupa kalau misalnya mau tanya Maika, Melvin di Instagram juga boleh ya. Itu ya, tanya Pak Marcel, Bu Ike juga boleh di-follow aja. Oke semuanya, terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu di Super Teen Bootcamp. Dadah, bye-bye. Terima kasih Maika, Melvin, Pak Marcel, Bu Ike. Thank Good you. night, everyone. Nice, selamat istirahat. Oke.